Tak ingin kejadian keji terungkap, Ferdy Sambo nekat cegat Baradae di depan ruang Kapolri. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Ferdy Sambo tak ingin skenario keji yang menewaskan Brigadir J terungkap ke publik. Baru diketahui bahwa Ferdy Sambo sampai memberikan ancaman pada para saksi, termasuk Baradae atau Richard Eliezer. Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, mengungkap hal ini berdasarkan pengakuan sang klien. Kini Baradae yang berstatus sebagai justice kolaborator berbalik arah ke sisi Brigadir J dan tak lagi mengikuti skenario Ferdy Sambo. Padahal sebelumnya mantan Kadif Propam ini sampai mencegat Baradae yang sempat dipanggil Kapolri. Saat Baradae dipanggil oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, ia diminta memberikan keterangan terkait insiden penembakan yang terjadi di rumah dinas Duren 3. Kala itu, Baradae masih ada di pihak Ferdy Sambo karena ketakutan. Kan pertama waktu masih skenario awal Richard masih dijaga Sambo, ucap Roni Talapesi membeberkan cerita dari kliennya. Waktu menghadap Kapolri, Richard masuk ke dalam ketemu Kapolri. Di luarnya, depan pintu, ada Ferdy Sambo. Dari depan saja dia sudah diintimidasi, tambahnya. Bahkan di hadapan Kapolri, Baradae mengungkapkan bahwa dirinya diatur oleh Ferdy Sambo. Hingga ia ketakutan dan terpaksa menuruti permintaan suami dari Putri Chandrawati itu. "Kamu, Richard, bicara sesuai yang begini-begini," jelas Roni. Intimidasi yang dilakukan Ferdy Sambo pada Baradae membuatnya hanya bisa pasrah dan menurut. Terlebih status sebagai ajudan baru di rumah tersebut membuatnya ketakutan untuk mengungkap kejujuran. Apalagi jika melihat pangkat Ferdy Sambo yang sudah Jenderal Bintang 2, sedangkan dirinya baru bergabung dengan Polri. Keberaniannya mengungkap kebenaran dan melawan Ferdy Sambo membuatnya meninggalkan pesan pada keluarganya. Jika sesuatu terjadi padanya, Richard Eliezer berharap keluarganya ikhlas dan tak lagi mencarinya. "Kalau terjadi apa-apa dengan saya, sudah ikhlaskan, saya tidak usah cari lagi. Saya minta keluarga hati-hati dan baik-baik," kata Baradae berpesan ditirukan oleh Roni Talapesi. Sosok lain yang akhirnya jujur adalah Azan Romer, mantan ajudan Ferdy Sambo yang sempat dicurigai karena memberikan keterangan yang berubah-ubah. Azan Romer mengatakan bahwa pengakuannya itu kerap tidak konsisten. Alasannya dia takut dengan sosok Ferdy Sambo, karena saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propam. "Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran," ungkap Azan Romer menjawab pertanyaan JPU dalam sidang. Ketakutan Azan Romer karena ia sudah melihat ada yang tewas di tangan Ferdy Sambo. Hal inilah yang menyebabkan keterangannya di hadapan hakim selalu berubah-ubah. Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer, mengungkap perintah keji Ferdy Sambo pada kliennya. Terungkap tak hanya perintah tembak yang dilontarkan mantan Kadif Propam Polri tersebut. Di lantai 3 perintah itu keluar. Perintahnya itu bukan perintah tembak lagi, tapi perintah tembak dan bunuh. "Nanti kita buktikan di persidangan," tutur Roni dikutip ayojakarta.com dari suara.com pada Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Saat kejadian di rumah Duren 3, Baradae sedang berada di halaman rumah pribadi Ferdy Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Ricky atau Bribka RR memanggil rekan kerjanya tersebut karena dipanggil Ferdy Sambo. Richard tanya, "Ada apa bang?" "Gak tahu," jawab Ricky. Richard naiklah ke atas lantai 3. Kemudian perintah itu keluar, "Tembak dan bunuh," tuturnya. Meski dalam BAP, Ferdy Sambo menjelaskan bahwa perintahnya hanya untuk menghajar Brigadir J. Di BAP-nya Ricky Rizal perintahnya, perintah tembak. Di BAP Richard Eliezer juga perintah tembak. "Itu juga sangat hajar," ujarnya. "Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa."